Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Mentari menyendokkan nasi goreng terakhir ke piring kecil di hadapannya. Asap tipis masih mengepul, membawa aroma bawang goreng yang gurih. Di seberang meja makan kayu yang sederhana, putranya satu-satunya, Saka, sedang mengunyah dengan pipi menggembung seperti tupai kecil. Usianya baru 5 tahun, namun sorot matanya selalu memancarkan kecerdasan yang melampaui usianya, diiringi rasa ingin tahu yang tak pernah ada habisnya. "Bunda," panggil Saka setelah menelan makanannya dengan susah payah. "Nasi goreng buatan Bunda paling enak di seluruh dunia." Mentari tersenyum, senyum tulus yang selama 5 tahun ini menjadi tameng sekaligus sumber kekuatannya. Ia mengulurkan tangan, mengusap remah nasi di sudut bibir Saka. "Makan yang banyak, jagoan. Biar nanti di sekolah kuat lari-larian sama teman-teman." "Pasti," sahut Saka riang. Ia berhenti sejenak. Matanya yang bulat menatap Mentari lekat-lekat. Pertanyaan itu datang lagi. Pertanyaan yang sama yang selalu berhasil membuat sebuah retakan kecil di tameng hati Mentari. "Bunda, kalau ayah pulang, Bunda mau masakin nasi goreng juga buat ayah." Mentari membeku sesaat. Tangannya yang mengaduk teh hangat di cangkir berhenti bergerak. Ia sudah menyiapkan jawaban ini ribuan kali. Jawaban yang sama, yang terasa semakin hampa setiap kali diucapkan. "Tentu, sayang. Nanti kalau ayah pulang, Bunda masakin yang lebih banyak dan lebih enak lagi." "Asyik," seru Saka, sama sekali tidak menyadari jeda singkat dan perubahan raut wajah ibunya. "Ayah pasti suka. Ayah kerjanya jauh sekali ya, Bun? Di mana?" "Jauh sekali," jawab Mentari pelan. Matanya menerawang keluar jendela, menatap pagi yang mulai terang di gang sempit tempat mereka tinggal. "Ayah kerja di tempat yang sangat jauh, mencari uang untuk Saka dan Bunda." Itulah kebohongan putih yang ia tanamkan dalam pikiran kecil putranya. Sebuah cerita tentang pahlawan yang pergi jauh untuk bekerja, bukan tentang seorang suami yang menghilang tanpa jejak. 5 tahun lalu, hidup Mentari adalah sebuah kanvas penuh warna. Ia dan Genta, suaminya, baru saja menempati rumah kontrakan kecil ini dengan mimpi-mimpi besar. Genta adalah pria yang hangat, penuh tawa, dan selalu bisa membuat Mentari merasa menjadi satu-satunya wanita di dunia. Aroma parfumnya yang maskulin, caranya menyisir rambut ke belakang saat sedang berpikir keras, dan tawa renyahnya saat menonton film komedi. Semua detail itu terpatri begitu kuat dalam ingatan Mentari. Kabar kehamilannya disambut Genta dengan sukacita yang meluap-luap. Mentari ingat betul hari itu. Genta mengangkat tubuhnya, memutarnya di ruang tamu yang sempit sambil berteriak, "Aku akan jadi ayah. Kita akan punya jagoan kecil, sayang." Malam itu, mereka tidak tidur. Hanya duduk di beranda sambil membayangkan masa depan, memilih nama, dan meraba perut Mentari yang masih rata, tempat keajaiban mereka sedang bertumbuh. Lalu, hari itu tiba. Hari yang memudarkan semua warna di kanvas kehidupan Mentari, menyisakannya dengan gradasi abu-abu yang pekat. "Genta pamit. Katanya ada perjalanan bisnis mendadak ke Kalimantan. Sebuah proyek besar dari kantornya yang akan menjanjikan bonus besar. Cukup untuk membeli rumah sendiri," katanya. "Aku cuma pergi 2 minggu, paling lama sebulan," ucap Genta pagi itu, sambil mengancingkan kemejanya. Ia mengecup kening Mentari lama, lalu berjongkok untuk mengecup perut Mentari yang mulai membuncit. "Jagoan ayah baik-baik ya di dalam sana. Jangan nakal, jangan buat Bunda susah. Ayah pergi cari uang buat beli mainan kamu yang banyak." Mentari memeluknya erat, merasakan firasat aneh yang coba ia tepis. "Hati-hati ya, Mas. Jangan lupa kabari aku setiap hari." "Pasti, sayang. Setiap hari, setiap jam kalau perlu," jawab Genta sambil tertawa. Itulah tawa terakhir yang Mentari dengar secara langsung. 2 minggu berlalu. Telepon dan pesan singkat yang awalnya rajin datang setiap hari, mulai berkurang. Menjadi 2 hari sekali. Lalu 3 hari sekali. Mentari mencoba mengerti. Mungkin suaminya sibuk di lokasi proyek yang sulit sinyal.
Tapi saat sebulan berlalu tanpa kabar sama sekali, kepanikan mulai menjalari hatinya. Telepon Genta tidak lagi aktif. Ia menghubungi kantor Genta, dan jawaban yang ia dapatkan seakan meruntuhkan langit di atas kepalanya. Pihak kantor sama sekali tidak tahu menahu tentang proyek di Kalimantan. Tidak ada perjalanan dinas atas nama Genta Pratama. Mereka bilang, Genta sudah seminggu tidak masuk kerja sebelum hari di mana ia pamit pada Mentari, dengan alasan sakit. Dunia Mentari hancur. Ia sendirian, dengan perut yang semakin besar. Ia melapor ke polisi, mencari ke teman-teman Genta, mendatangi sanak saudaranya yang jauh. Hasilnya nihil. Genta seakan ditelan bumi, menghilang tanpa meninggalkan jejak apapun kecuali luka menganga di hati istrinya. Hari-hari setelahnya adalah kabut tebal berisi air mata, ketakutan, dan pertanyaan tanpa jawaban. Ia harus kuat, demi janin yang ia kandung, demi darah daging Genta yang tumbuh di rahimnya. Ia bekerja serabutan, menerima jahitan, membuat kue pesanan, apa saja yang bisa menghasilkan uang. Saat Saka lahir, tangis bayi mungil itu menjadi cambuk yang memaksanya untuk bangkit dan berhenti meratapi nasib. Lamunan Mentari buyar saat Saka menarik-narik ujung bajunya. "Bunda, ayo, nanti Saka telat." Iya, sayang." Mentari tergagap, segera bangkit dan mengambil tas sekolah Saka. Ia mengantar putranya sampai ke gerbang sekolah dasar Islam terpadu di ujung gang, mencium pipinya, dan berpesan agar tidak nakal. Setelah memastikan Saka masuk dengan aman, ia kembali ke rumah. Kesunyian rumah selalu terasa lebih menusuk setelah Saka pergi. Mentari menghidupkan laptop tuanya, mulai mengerjakan pesanan desain logo dari seorang klien. Jari-jarinya menari di atas papan ketik. Namun pikirannya melayang. Apakah Genta masih hidup? Apakah ia baik-baik saja? Ataukah sesuatu yang buruk telah menimpanya? Kadang, di malam-malam yang paling sunyi, Mentari berharap lebih baik Genta telah tiada. Karena pikiran bahwa Genta sengaja meninggalkannya terasa jauh lebih menyakitkan daripada kematian itu sendiri. Siang itu, saat ia sedang khusyuk menatap layar, suara ketukan di pintu membuatnya terkejut. Ia bergegas membuka pintu dan mendapati Citra, sahabatnya sejak SMA, berdiri di sana dengan senyum lebar yang menular. "Citra, tumben siang-siang kesini? Nggak kerja?" Sapa Mentari, mencoba terdengar ceria. "Sengaja bolos. Ada kabar super penting dan aku harus jadi orang pertama yang ngasih tahu kamu langsung." Cerocos Citra sambil masuk dan langsung merebahkan diri di sofa usang di ruang tamu. Citra adalah kebalikan dari Mentari. Ia selalu penuh energi, cerewet, dan tidak pernah bisa diam. Dialah satu-satunya orang yang setia menemaninya melewati masa-masa tergelapnya. "Kabar apa? Kamu dilamar anak presiden." Canda Mentari sambil membawakan segelas air putih. Citra tertawa. "Lebih bagus dari itu. Sepupuku, Safira, akhirnya mau nikah." Serunya sambil mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah undangan tebal berwarna gading dengan ukiran benang emas. Mewah dan elegan. Mentari mengambil undangan itu. Nama mempelai wanita, Safira Ayunindya, tertera di sana. Ia tidak terlalu mengenal sepupu Citra yang satu ini, hanya pernah bertemu sekali atau dua kali di acara keluarga Citra. "Wah, selamat ya buat sepupu kamu. Akhirnya." "Iya, kan? Setelah patah hati gara-gara tunangannya yang dulu, aku kira dia bakal jadi perawan tua. Ternyata ketemu jodohnya. Katanya si pengusaha properti gitu. Duda keren, baik banget orangnya." Jelas Citra panjang lebar. Mentari hanya mengangguk-angguk, tidak terlalu tertarik. Ia meletakkan undangan itu di meja. "Dan," lanjut Citra dengan nada penuh penekanan, "kamu, Mentari Ayu Dewi, harus datang. Titik. Tidak ada penolakan." Mentari langsung menggeleng. Kamu tahu sendiri kan aku nggak pernah datang ke acara-acara kayak gitu, Cit. Lagi pula, aku nggak kenal dekat sama Safira." Wajah Citra langsung cemberut. "Men, ayolah. Ini bukan cuma soal Safira. Ini soal kamu. Sudah 5 tahun. Men, 5 tahun kamu mengurung diri. Kamu kerja dari rumah,
nganter Saka sekolah, pulang, terus begitu setiap hari. Kapan terakhir kali kamu dandan cantik? Kapan terakhir kali kamu ketemu banyak orang? Aku ini sahabatmu. Aku khawatir. Nasihat itu sudah sering Mentari dengar. Ia tahu Citra benar. Tapi membayangkan dirinya berada di tengah keramaian pesta pernikahan, melihat pasangan bahagia di pelaminan, rasanya seperti menyiram luka dengan air garam. Itu adalah pengingat akan kebahagiaan yang pernah ia miliki dan direnggut paksa darinya. Aku nggak punya baju yang pantas, Cit. Dalih Mentari, mencari alasan lain. Soal baju gampang. Kita bongkar lemari kamu. Atau pakai bajuku juga boleh. Soal Saka, bisa dititip di rumah ibuku. Ibuku kan senang banget kalau dititipin Saka. Sergah Citra, tidak mau kalah. Aku mohon, men. Sekali ini saja. Temani aku. Aku jadi panitia keluarga. Nggak enak kalau datang sendirian. Ya. Mentari menatap wajah sahabatnya yang penuh harap. Ia merasa tidak enak hati. Selama ini, Citra tidak pernah memintanya melakukan apapun, hanya selalu memberi dukungan tanpa syarat. Mungkin memang sudah saatnya ia mencoba. Mencoba keluar dari sangkar kenangan yang ia bangun sendiri. Mungkin dengan melihat kebahagiaan orang lain, ia bisa ikut merasakan setitik kehangatan. Dengan sebuah helaan napas panjang, Mentari akhirnya mengangguk pelan. Baiklah, aku ikut. Wajah Citra langsung bersinar seperti matahari. Ia memeluk Mentari erat-erat. Nah, gitu dong. Awas ya kalau batal. Sabtu malam, jam 7. Aku jemput kamu. Dandan yang paling cantik. Siapa tahu ketemu jodoh di sana. Mentari hanya tersenyum tipis mendengar celotehan terakhir sahabatnya. Jodoh. Kata itu terasa begitu asing dan jauh. Baginya, hatinya telah lama tertutup, terkunci rapat, dan kuncinya telah dibawa pergi oleh seorang pria bernama Genta Pratama, 5 tahun yang lalu. Ia mengambil kembali undangan itu, matanya tanpa sengaja membaca nama mempelai pria yang akan bersanding dengan Safira. Namanya terdengar asing dan sedikit rumit di lidahnya. Ia tidak terlalu memikirkannya, hanya memasukkan kembali undangan itu ke dalam amplopnya. Sama sekali tidak menyadari bahwa secari kertas itu bukanlah undangan menuju sebuah pesta, melainkan undangan menuju terbukanya kembali luka lama yang paling menyakitkan. Sabtu malam datang lebih cepat dari yang Mentari duga. Sejak sore, Citra sudah sibuk di rumahnya, membongkar lemari pakaian Mentari dengan semangat. 45. Ia mengeluarkan sebuah gaun terusan berwarna biru tua yang sudah lama sekali tidak Mentari sentuh. Gaun itu ia beli bersama Genta untuk menghadiri pernikahan seorang teman kantor, beberapa minggu sebelum Genta menghilang. Kenangan itu menyergapnya sejenak. Namun suara cerewet Citra memaksanya kembali ke masa kini. Ini sempurna. Ayo pakai, men. Warnanya cocok banget sama kulit kamu yang kuning langsat. Perintah Citra. Dengan ragu, Mentari mengenakan gaun itu. Rasanya aneh. Kain lembut itu terasa asing di kulitnya yang lebih terbiasa dengan daster dan kaos longgar. Saat ia berdiri di depan cermin, ia melihat sosok yang berbeda. Sosok wanita yang lebih dewasa, dengan sorot mata yang lebih sayu, namun masih menyisakan jejak kecantikan yang dulu sering dipuji Genta. Citra tidak memberinya waktu untuk melamun. Ia mendudukkan Mentari di kursi, lalu mulai memoleskan riasan tipis ke wajahnya. Bedak, perona pipi, sedikit celak mata, dan lipstik berwarna natural. Nah, lihat, kamu itu cantik, Mentari. Jangan disembunyikan terus, ujar Citra puas dengan hasil karyanya. Mentari menatap pantulan dirinya di cermin. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia merasa sedikit berbeda. Bukan bahagia, tapi setidaknya, ia merasa seperti manusia lagi. Bukan hanya sekadar mesin yang berfungsi untuk bertahan hidup. Ia menitipkan Saka di rumah Ibu Citra, yang menyambut cucu titipannya itu dengan pelukan hangat. Saka tampak senang, karena itu berarti ia bisa bermain sepuasnya tanpa harus cepat-cepat tidur. Perjalanan menuju gedung pernikahan terasa menegangkan bagi Mentari. Jantungnya berdebar lebih kencang dari biasanya. Citra yang menyetir terus mengoceh tentang betapa megahnya acara ini, tentang siapa saja yang akan datang,
mencoba mengalihkan kegugupan sahabatnya. Gedungnya pakai yang paling mahal di kota ini. Loh, keluarga Safira kan gak mau setengah-setengah kalau bikin acara. Katanya makanannya juga enak-enak banget. Kamu harus coba kambing gulingnya nanti, kata Citra. Mentari hanya tersenyum kecil. Pikirannya tidak pada makanan atau kemegahan gedung. Ia hanya berharap bisa melewati malam ini dengan cepat. Lalu kembali ke dunianya yang sunyi namun aman. Benar saja, saat mereka tiba, pemandangan yang menyambut mereka sungguh luar biasa. Sebuah hotel bintang 5 dengan lobi yang dihias penuh bunga lili putih dan mawar berwarna pastel. Karpet merah tergelar dari pintu masuk hingga ke ballroom utama. Suara alunan musik klasik yang lembut mengalun, menyambut para tamu yang datang dengan pakaian terbaik mereka. Mentari merasa sedikit terintimidasi. Ia merapatkan selendang tipis di bahunya, merasa seperti ikan kecil yang tersesat di lautan luas. Ayo masuk, ajak Citra, menarik lengannya dengan lembut. Di dalam ballroom, suasana terasa lebih semarak. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, memendarkan cahaya keemasan ke seluruh ruangan. Meja-meja bundar berhias taplak putih dan rangkaian bunga yang indah tertata rapi. Para tamu saling bercengkerama, tertawa, dan menikmati hidangan pembuka. Mentari mengikuti Citra ke sebuah meja yang sudah diisi oleh beberapa kerabat jauh Citra. Mereka tersenyum ramah, namun Mentari hanya bisa membalasnya dengan senyum kaku. Ia merasa menjadi pusat perhatian, padahal tidak ada satu orang pun yang benar-benar memperhatikannya. Aku tinggal sebentar ya, mau cek persiapan di area keluarga dulu. Kamu di sini saja, jangan kemana-mana. Ambil minum gih, biar lebih rileks, kata Citra sebelum menghilang di kerumunan. Ditinggal sendirian, Mentari merasa semakin canggung. Ia mengambil segelas jus jeruk dan berdiri di sudut ruangan, mencoba membuat dirinya tak terlihat. Matanya mengamati panggung pelaminan yang megah di ujung ruangan. Dekorasi bunga berwarna putih dan perak membuatnya tampak seperti istana dalam dongeng. Di sanalah sebentar lagi, sepasang manusia akan mengikat janji suci mereka, memulai sebuah kehidupan baru yang penuh harapan. Sebuah kehidupan yang pernah Mentari impikan, yang pernah ia jalani, meski hanya sesaat. Tiba-tiba, lampu ruangan sedikit diredupkan. Musik berhenti, digantikan oleh suara pembawa acara yang mengumumkan bahwa prosesi akad nikah akan segera dimulai. Para tamu diminta untuk duduk di kursi-kursi yang telah disediakan menghadap ke arah meja akad. Mentari mencari tempat duduk di barisan agak belakang, dekat dengan pilar besar, berharap bisa bersembunyi di baliknya. Suasana menjadi hikmat. Penghulu dan para saksi telah duduk di tempatnya. Tak lama kemudian, mempelai pria masuk, diapit oleh kedua orang tuanya. Ia mengenakan setelan beskap berwarna putih gading yang serasi dengan dekorasi. Pria itu berjalan tegap, punggungnya lurus. Ia duduk di kursi yang telah disediakan, membelakangi sebagian besar tamu, termasuk Mentari. Dari tempatnya duduk, Mentari hanya bisa melihat punggungnya yang bidang dan bagian belakang kepalanya yang berambut hitam legam. Ada sesuatu yang samar-samar terasa akrab dari postur tubuh itu, cara ia duduk, dan bentuk bahunya. Namun, Mentari segera menggelengkan kepala, menertawakan pikirannya sendiri. Tentu saja tidak mungkin. Ia hanya terlalu banyak berpikir. Kemudian, mempelai wanita, Safira, masuk dengan diiringi keluarganya. Ia tampak begitu cantik dan anggun dalam balutan kebaya putih bertabur payet. Wajahnya bersinar penuh kebahagiaan. Ia duduk di samping calon suaminya. Pembawa acara mempersilakan ayah dari mempelai wanita untuk memulai prosesi. Jantung Mentari berdetak normal. Ia hanya seorang penonton, seorang tamu yang datang untuk menghargai undangan sahabatnya. Ia menunduk, memainkan ujung selendangnya. Tidak terlalu ingin menyaksikan momen sakral yang bisa membangkitkan kenangan pahitnya. Suasana menjadi hening total. Hanya suara penghulu yang memberikan wejangan singkat yang terdengar. Lalu, tiba saatnya. Saat paling inti dari seluruh acara. Penghulu menjabat tangan mempelai pria dengan erat. Saudara, penghulu menyebutkan nama lengkap mempelai pria. Sebuah nama yang tadi siang sempat Mentari baca di undangan, namun tak ia hiraukan.
Ayah Safira mulai mengucapkan kalimat ijabnya dengan suara bergetar menahan haru. Dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Hening sejenak. Sangat hening. Seluruh ballroom seakan menahan napas, menunggu satu kalimat balasan dari sang mempelai pria. Mentari masih menunduk. Lalu, suara itu datang. Sebuah suara pria yang tegas, berat, dan dalam. Suara yang begitu ia kenal, bahkan dalam tidurnya. Suara yang setiap malam ia panggil dalam doanya. Suara yang telah hilang dari hidupnya selama 5 tahun. Saya terima nikah dan kawinnya Safira Ayunindya binti Bapak Hendrawan. Dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Dunia Mentari berhenti berputar. Tubuhnya membeku. Sendok di tangannya jatuh ke lantai pualam, menimbulkan bunyi denting kecil yang tak terdengar oleh siapapun kecuali dirinya sendiri. Ia mengangkat kepalanya perlahan, tidak percaya dengan apa yang baru saja telinganya dengar. Tidak mungkin. Itu pasti hanya imajinasinya. Rindunya yang sudah menumpuk selama bertahun-tahun pasti sedang mempermainkannya. Namun, suara itu terlalu nyata. Intonasinya, caranya memberi jeda sebelum kata, tunai. Semuanya adalah milik Genta. Milik suaminya. Para saksi dan tamu serentak berteriak. Sah! Gema kata, sah. Itu terdengar seperti ledakan bom di telinga Mentari. Udara di paru-parunya seakan tersedot habis. Pandangannya mengabur. Tepat pada saat itu, seolah menjawab keraguan di benaknya, mempelai pria itu berbalik. Ia menoleh ke arah istrinya yang baru saja sah, Safira, dan memberikannya sebuah senyuman. Senyuman terhangat yang pernah Mentari kenal. Senyuman yang dulu hanya diperuntukkan baginya. Dan wajah itu. Wajah yang setiap detailnya ia hafal di luar kepala. Rahangnya yang tegas, hidungnya yang mancung, dan tahi lalat kecil di atas bibir kanannya. Tidak salah lagi. Itu Genta Pratama. Suaminya. Ayah dari Saka. Pria yang ia kira hilang. Pria yang ia doakan siang dan malam keselamatannya. Pria yang ia tangisi setiap malam. Kini duduk di sana, di pelaminan megah, menikahi wanita lain, memulai hidup baru di atas reruntuhan hidup Mentari. Napas Mentari tercekat di tenggorokan. Rasa dingin yang menusuk menjalari seluruh tubuhnya, dimulai dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Semua kekuatan yang selama ini ia kumpulkan, semua tameng yang ia bangun, hancur berkeping-keping dalam 1 detik. Yang tersisa hanyalah kehampaan yang begitu pekat dan rasa sakit yang tak terperikan. Waktu seakan berjalan lambat, meregang hingga nyaris putus. Di depan sana, di atas panggung yang bermandikan cahaya, Mentari melihat Genta memasangkan cincin ke jari manis Safira. Ia melihat Genta mengecup kening istri barunya dengan lembut. Sebuah gestur yang dulu selalu berhasil meluluhkan hati Mentari. Tepuk tangan meriah dari para tamu terdengar seperti gemuruh ombak yang siap menenggelamkannya. Setiap pasang tangan yang bertepuk adalah palu yang menghantam paku ke peti mati hatinya. Ia tidak bisa bernapas. Udara di dalam ballroom yang sejuk mendadak terasa panas dan menyesakan. Seolah seluruh oksigen telah dihisap keluar dari ruangan. Kepalanya pusing, dan pandangannya mulai berputar. Sosok Genta dan Safira yang tersenyum bahagia di pelaminan tampak berbayang, tumpang tindih dengan kenangan pernikahannya sendiri di sebuah aula kecil yang sederhana 5 tahun lalu. Senyum yang sama, tatapan yang sama, janji yang sama. Semua ternyata hanyalah kebohongan. Sebuah dorongan primitif untuk melarikan diri mengambil alih seluruh kesadarannya. Ia harus keluar dari sini. Sekarang juga. Ia tidak peduli lagi pada citra, pada sopan santun, pada tatapan orang-orang. Ia bangkit dari kursinya dengan gerakan kaku. Kakinya terasa seperti jeli, gemetar hebat hingga ia nyaris terjatuh. Ia berpegangan pada sandaran kursi untuk menyeimbangkan diri. "Men, kamu mau kemana?" Sebuah suara di sebelahnya bertanya. Salah seorang kerabat Citra yang duduk satu meja dengannya. Mentari tidak menjawab. Ia bahkan tidak menoleh. Dengan pandangan lurus ke depan, tertuju pada pintu keluar di seberang ruangan, ia mulai berjalan. Langkahnya cepat dan tidak teratur. Ia menabrak punggung seorang tamu, yang menoleh dengan kesal. Ia menggumamkan kata maaf yang tak terdengar.
Ia terus berjalan, membelah kerumunan orang yang sedang menikmati hidangan dan bercengkerama. Ia merasa seperti hantu yang berjalan di antara orang-orang yang hidup. Mereka semua tertawa, sementara di dalam dirinya, sesuatu sedang sekarat. Setiap detail di sekitarnya terasa menyiksanya. Aroma parfum para tamu, denting sendok dan garpu, alunan musik yang kembali mengalun merdu, semuanya terasa seperti duri yang menusuk gendang telinganya. Ia mempercepat langkahnya, nyaris berlari. Ia menabrak seorang pramusaji yang sedang membawa nampan berisi gelas-gelas kosong. Suara gelas pecah beradu dengan lantai marmer terdengar nyaring, membuat beberapa kepala menoleh ke arahnya. Tapi Mentari tidak peduli. Ia terus berlari, mendorong pintu ballroom yang berat itu hingga terbuka, dan akhirnya, ia berada di luar. Ia tidak berhenti. Ia berlari melewati lobi hotel yang ramai, tidak menghiraukan tatapan aneh dari para staf dan tamu hotel. Tujuannya hanya satu, udara segar. Ia butuh udara untuk mengisi paru-parunya yang terasa terbakar. Ia mendorong pintu kaca utama dan akhirnya tiba di pelataran hotel. Angin malam yang sejuk menerpa wajahnya, namun tidak mampu mendinginkan api yang membakar di dalam dadanya. Ia terus berjalan tanpa arah, menjauhi keramaian, hingga menemukan sebuah taman kecil yang remang-remang di samping area parkir. Taman itu sepi, hanya diterangi beberapa lampu taman yang redup dan suara gemericik air dari sebuah air mancur kecil di tengahnya. Di sanalah, di sudut taman yang paling gelap, di balik sebuah semak bunga bougainville, kekuatan Mentari habis. Kedua lututnya lemas dan ia jatuh terduduk di atas rumput yang lembab. Dan tangis itu pun pecah. Bukan tangisan pelan yang tertahan, melainkan sebuah raungan putus asa yang keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Isak tangisnya begitu hebat hingga seluruh tubuhnya terguncang. Ia memukul-mukul dadanya, berharap bisa mengurangi rasa sesak yang menghimpitnya, tapi sia-sia. Air mata yang selama 5 tahun ini seringkali ia tahan, kini mengalir deras tanpa bisa dibendung. Air mata rindu yang berubah menjadi air mata benci. Air mata harapan yang berubah menjadi air mata keputusasaan. 5 tahun ia menunggu. 5 tahun ia menjaga hati. 5 tahun ia membesarkan anak mereka sendirian, sambil terus meyakinkan dirinya sendiri dan putranya bahwa ayah mereka adalah pahlawan yang akan segera pulang. Ternyata, pahlawannya sedang membangun istana untuk ratu yang lain. "Kenapa, Mas, kenapa?" bisiknya di sela-sela isak tangisnya. Suaranya serak dan parau. Bayangan wajah Genta yang tersenyum pada Safira terus berkelebat di benaknya. Senyum itu, senyum yang seharusnya menjadi miliknya, kini diberikan pada wanita lain. "Teganya kamu," rintihnya lagi. Ia mencengkeram rumput di bawahnya, merasakan tanah yang dingin meresap ke telapak tangannya. Ia menangis sejadi-jadinya, mengeluarkan semua rasa sakit, pengkhianatan, dan kemarahan yang meluap-luap. Ia tidak peduli jika ada yang melihat atau mendengarnya. Pada saat itu, dunianya telah kiamat, dan tidak ada lagi yang perlu ia pedulikan. "Mentari! Ya Tuhan, Mentari!" Sebuah suara panik memanggil namanya. "Kah!" Sahabatnya itu berlari ke arahnya. Wajahnya pias karena khawatir. Ia pasti sudah mencarinya kemana-mana. "Men, kamu kenapa di sini? Aku cariin dari tadi." "Kamu sakit?" tanya Citra sambil berjongkok di hadapannya, mencoba mengangkat wajah Mentari yang terbenam di antara kedua lututnya. Mentari menggeleng, tidak sanggup berkata-kata. Isak tangisnya masih belum berhenti. "Kamu kenapa, Men? Cerita sama aku. Perut kamu sakit? Kamu salah makan?" desak Citra. Suaranya terdengar cemas. Ia sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mentari mencoba berbicara, tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah gumaman yang tidak jelas. Dia di sana." "Siapa? Siapa yang di sana?" tanya Citra bingung. Ia mengira Mentari melihat seseorang yang mengganggunya. Ia menoleh ke sekeliling taman yang sepi. "Gak ada siapa-siapa, Men. Ayo kita pulang saja, ya? Kamu sepertinya gak enak badan." Citra mencoba membantu Mentari berdiri, tapi Mentari menepis tangannya. Ia mengangkat wajahnya, menatap Citra dengan mata yang merah dan bengkak.
Genta. Ucapnya dengan suara bergetar. Genta ada di dalam. Kening Citra berkerut dalam. Ia menatap sahabatnya dengan tatapan iba. Ia pikir, Mentari mulai berhalusinasi. Stres dan tekanan selama bertahun-tahun akhirnya mencapai puncaknya. Men, dengar. Nggak ada Genta di dalam. Kamu mungkin terlalu lelah. Ayo kita pulang, ya? Kamu butuh istirahat. Kamu nggak percaya? Sergah Mentari. Suaranya tiba-tiba meninggi. Kamu pikir aku gila? Mempelai prianya. Suami sepupu kamu itu. Itu Genta. Cit. Itu suamiku. Citra terdiam. Ia menatap Mentari lekat-lekat, mencoba mencari kebohongan di mata sahabatnya. Tapi yang ia temukan hanyalah luka yang begitu dalam. Ia tahu nama suami Safira adalah Bramantio. Nama yang asing. Tapi melihat kondisi Mentari yang begitu hancur, sebuah keraguan mulai menyusup ke dalam hatinya. Mungkinkah? Itu tidak mungkin. Men. Namanya Bramantio. Dia pengusaha. Duda yang istrinya meninggal. Itu bohong, potong Mentari. Suaranya kini terdengar tajam dan dingin. Air matanya mulai berhenti mengalir. Digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih keras dan lebih gelap. Kemarahan. Dia pembohong. Dia meninggalkan aku saat aku hamil. Cit. Dia membiarkan aku membesarkan anaknya sendirian. Dan sekarang dia di dalam sana. Memulai hidup baru yang bahagia seolah-olah aku dan Saka tidak pernah ada. Napas Mentari memburu. Rasa sakit yang tadi membuatnya lemas kini berubah menjadi bara api yang membakar seluruh jiwanya. Ia tidak lagi merasa seperti korban yang malang. Ia merasa seperti seorang pejuang yang telah dikhianati di medan perang. Ia menatap ke arah gedung hotel yang gemerlap. Di dalam sana, pria yang telah menghancurkan hidupnya sedang merayakan kemenangannya. Tertawa, berdansa, menerima ucapan selamat. Sementara ia di sini, di sudut taman yang gelap, menangisi reruntuhan hidupnya. Ini tidak adil. Teganya kamu, Mas, teganya kamu, desisnya pelan. Kali ini, suaranya tidak lagi bergetar karena kesedihan, melainkan bergetar karena amarah yang membuncah. Semua doa yang ia panjatkan setiap malam agar Genta pulang dengan selamat kini terasa seperti sebuah lelucon pahit. Tuhan memang mengabulkan doanya. Genta memang pulang. Tapi tidak untuknya. Mentari perlahan bangkit berdiri. Citra membantunya. Masih menatapnya dengan cemas dan bingung. Gaun biru tua yang ia kenakan kini kotor oleh tanah di bagian lututnya. Riasan di wajahnya telah luntur oleh air mata. Tapi tatapan matanya telah berubah. Sorot mata yang tadinya sayu dan penuh kesedihan, kini berubah menjadi tajam dan dingin menusuk. Ia mengepalkan tangannya erat-erat. Kukunya menancap di telapak tangannya. Rasa sakit fisik itu seolah menjadi pengingat akan rasa sakit di hatinya. Aku mendoakanmu siang dan malam. Ternyata kamu mau menikah lagi, bisiknya pada angin malam. Kalimat itu bukan lagi sebuah keluhan, melainkan sebuah dakwaan. Alasan kamu tak pulang, ternyata ini. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan getaran di tubuhnya. Gemetar itu bukan lagi karena syok, melainkan karena gelombang amarah yang begitu dahsyat. Sebuah janji, sebuah sumpah, terbentuk di dalam hatinya yang terluka. Ia tidak akan membiarkan pria itu bahagia. Ia tidak akan membiarkan kebohongan ini menang. Genta telah memilih untuk berperang, dan sekarang, ia akan memberikannya perang. Kubalas kau, Mas. Desisnya dengan suara rendah yang penuh penekanan. Akan kubalas semua ini. Perjalanan pulang terasa begitu panjang dan sunyi. Citra yang biasanya tidak bisa berhenti bicara, kini hanya diam 1000 bahasa. Ia melirik Mentari beberapa kali dari sudut matanya. Tidak tahu harus berkata apa. Ia masih separuh tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Namun melihat kehancuran di wajah sahabatnya, ia tidak berani membantah. Ia hanya menjalankan mobilnya dengan pelan, membelah jalanan kota yang mulai lengang. Mentari sendiri hanya diam membisu. Pandangannya kosong, menatap lampu-lampu jalan yang berkelebat di luar jendela mobil. Tapi di dalam kepalanya, terjadi badai yang luar biasa.
Adegan di ballroom tadi terus berputar ulang seperti sebuah film rusak. Wajah Genta saat mengucapkan ijab kabul. Senyumnya pada Safira. Tepuk tangan para tamu. Semuanya terpatri begitu jelas. Sejelas luka bakar di kulit. Sesampainya di depan gang rumahnya, Citra menghentikan mobil. Saka, biar menginap di rumah ibuku saja malam ini, ya? Kamu butuh waktu sendiri untuk tenang, katanya dengan suara lembut. Mentari hanya mengangguk, tidak sanggup mengucapkan terima kasih. Ia keluar dari mobil dan berjalan masuk ke dalam gang dengan langkah gontai. Citra menunggu di dalam mobilnya sampai Mentari masuk ke dalam rumah dan menyalakan lampu. Baru kemudian ia pergi. Mentari menutup pintu di belakangnya dan bersandar di sana. Kesunyian rumah yang biasanya menenangkan, malam ini terasa begitu mencekam. Rumah ini, saksi bisu kebahagiaan singkatnya bersama Genta, kini terasa seperti sebuah museum berisi artefak-artefak kebohongan. Ia berjalan pelan ke ruang tamu. Matanya tertuju pada sebuah foto pernikahan yang terpajang di dinding. Fotonya bersama Genta. Keduanya tersenyum lebar. Mata berbinar penuh cinta dan harapan. Dulu, foto itu adalah sumber kekuatannya. Setiap kali ia merasa lelah dan putus asa, ia akan menatap foto itu dan mengingat semua janji manis Genta. Kini, foto itu terasa seperti sebuah ejekan. Dengan tangan gemetar, Mentari menurunkan foto itu dari dinding. Ia menatap wajah Genta di dalam bingkai kaca. Wajah pria yang sama yang baru beberapa jam lalu ia lihat mengucap janji suci pada wanita lain. Amarah kembali bergejolak di dadanya. Ia ingin membanting foto ini ke lantai, membiarkannya pecah berkeping-keping seperti hatinya. Tapi ia tidak melakukannya. Ia hanya meletakkan foto itu di lantai dengan posisi terbalik, seolah tidak sanggup lagi melihat kebohongan yang terpancar dari senyum itu. Malam itu, Mentari tidak tidur. Ia bahkan tidak berganti pakaian. Ia hanya duduk di tepi ranjangnya, di dalam kamar yang gelap, menatap kosong ke dinding. Pikirannya melayang, menariknya kembali ke masa lalu. Ia teringat setiap malam selama 5 tahun terakhir. Setelah menidurkan Saka, ia akan menggelar sajadahnya, dan dalam setiap sujudnya, hanya ada satu nama yang ia sebut. Genta. Ya Tuhan, lindungilah suamiku dimanapun ia berada. Jika ia masih hidup, kembalikanlah ia padaku dan pada putranya dalam keadaan selamat. Jika ia telah tiada, berikanlah ia tempat terbaik di sisi MU. Doa yang sama, ia rapalkan ribuan kali hingga air matanya kering. Ia berpuasa Senin Kamis, bersedekah atas nama Genta, melakukan semua hal yang ia bisa, berharap Tuhan akan mendengar permohonannya. Malam ini, ia merasa doanya telah dipermainkan. Tuhan memang menjawabnya, dengan cara yang paling kejam. Genta masih hidup. Genta selamat. Genta kembali. Tapi bukan untuknya. Semua pengorbanan, penantian, dan air matanya terasa sia-sia. Sebuah lelucon kosmik yang tragis. Rasa sakit itu begitu luar biasa. Namun perlahan tapi pasti, emosi lain mulai mengambil alih. Rasa sakit yang terlalu pekat. Jika terus diratapi hanya akan menenggelamkannya. Ia tidak mau tenggelam. Ia punya Saka. Ia harus bertahan. Dan satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang lain. Menjadi kekuatan. Menjadi tujuan. Saat azan subuh mulai berkumandang dari masjid di ujung gang, sebuah keputusan telah bulat di dalam hatinya. Tangisnya sudah habis. Rasa sedihnya telah mengkristal menjadi sebuah tekad yang dingin dan keras. Ia tidak akan lagi menjadi mentari yang lemah dan pasrah. Genta telah menghancurkan hidupnya, dan sekarang, ia akan menunjukkan pada Genta apa akibat dari perbuatannya. Ia tidak akan datang melabrak Genta dan Safira sambil berteriak-teriak. Itu terlalu mudah, terlalu murahan, dan hanya akan membuatnya terlihat seperti wanita gila yang menyedihkan. Rencananya harus lebih dari itu. Pembalasannya harus setimpal dengan 5 tahun penderitaannya. Ia akan menghancurkan kebahagiaan Genta secara perlahan, sistematis, dan elegan. Ia akan meruntuhkan istana kebohongan yang telah Genta bangun, bata demi bata, sampai pria itu tidak punya apa-apa lagi selain penyesalan.
Mentari bangkit dari tempat tidurnya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa jam, ia merasa memiliki tujuan. Ia berjalan ke kamar mandi, membasuh wajahnya yang sembab. Saat ia menatap cermin, yang balas menatapnya bukan lagi wanita patah hati yang menangis di taman, melainkan seseorang dengan tatapan mata yang tajam dan penuh perhitungan. Langkah pertama adalah informasi. Ia harus tahu segalanya. Siapa sebenarnya Safira Ayunindya ini? Dari keluarga seperti apa dia? Apa yang Genta ceritakan padanya tentang masa lalunya? Dan yang terpenting, nama apa yang Genta gunakan sekarang? Ia teringat Citra sempat menyebut nama Bramantio Wicaksono. Apakah itu nama asli Genta yang tidak pernah ia ketahui? Atau nama samaran? Kuncinya ada pada Citra. Mentari mengambil ponselnya. Ada belasan panggilan tak terjawab dan pesan singkat dari Citra, menanyakan keadaannya. Ia mengabaikan semua itu dan langsung menekan tombol panggil. Telepon langsung diangkat pada dering pertama. "Men, ya Tuhan, kamu baik-baik saja? Aku khawatir banget." Suara Citra terdengar panik. "Aku baik-baik saja, Cit," jawab Mentari. Suaranya terdengar anehnya tenang dan datar. Ketenangan yang membuat Citra merinding. "Men, soal semalam, apa kamu yakin? Mungkin kamu salah lihat." "Aku tidak salah lihat," potong Mentari dengan tegas. Tidak menyisakan ruang untuk keraguan. "Dan aku butuh bantuanmu." Terdengar helaan napas dari seberang telepon. "Bantuan apa? Kamu mau aku menemanimu melabrak mereka?" "Jangan, Men. Jangan gegabah." "Aku tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu," sahut Mentari dingin. "Aku hanya butuh informasi. Ceritakan semua yang kamu tahu tentang pria itu. Suami sepupumu, Bramantio Wicaksono." Ada jeda sejenak. Citra sepertinya sedang menimbang-nimbang. Ia takut sahabatnya akan melakukan sesuatu yang nekat. "Citra, tolong," ucap Mentari. Kali ini suaranya sedikit melunak, namun penuh penekanan. "Kamu satu-satunya orang yang bisa aku percaya. Anggap saja ini caraku untuk mencari kejelasan. Sebelum aku bisa benar-benar melanjutkan hidup. Aku hanya ingin tahu." Alasan itu sepertinya berhasil meyakinkan Citra. "Baiklah," jawabnya akhirnya. "Aku tidak tahu banyak. Tapi aku bisa coba cari tahu dari ibuku atau dari Safira langsung." Pura-pura bertanya. "Aku akan hubungi kamu lagi nanti." "Terima kasih, Cit. Aku berutang padamu," kata Mentari. "Jangan bicara utang. Kamu sahabatku," sahut Citra. "Jaga dirimu baik-baik, ya? Jangan melakukan apapun sebelum bicara padaku." "Aku janji," jawab Mentari. Sebuah kebohongan kecil pertamanya dalam menjalankan rencana ini. Setelah menutup telepon, Mentari merasa secercah energi baru mengalir di tubuhnya. Ia membuka laptopnya. Jarinya menari di atas papan ketik, memasukkan nama Safira Ayunindya dan Bramantio Wicaksono di mesin pencari. Perburuan telah dimulai. Ia akan menjadi detektif dalam kisah tragisnya sendiri, mengumpulkan setiap potongan teka-teki, sebelum akhirnya ia datang untuk menagih semua hutang masa lalu yang belum terbayar. Pagi harinya, Mentari mengantar Saka ke sekolah seperti biasa. Ia memeluk putranya sedikit lebih lama dari biasanya di depan gerbang, menghirup aroma sampo bayi dari rambutnya. Saka adalah alasannya. Saka adalah pusat dunianya yang porak-poranda. Melihat tawariang putranya saat berlari menghampiri teman-temannya, tekad Mentari menjadi sekeras baja. Ia tidak akan membiarkan masa depan anak ini dirusak oleh kebohongan ayahnya. Setelah kembali ke rumah, ia tidak langsung menyalakan laptop untuk bekerja. Ia membuat secangkir kopi hitam pekat, duduk di meja makannya, dan menunggu. Menunggu telepon dari Citra. Kegelisahan menjalari dirinya, bukan karena takut atau ragu, melainkan karena tidak sabar. Ia seperti seorang pemburu yang telah menemukan jejak mangsanya dan kini menunggu waktu yang tepat untuk bergerak. Ponselnya berdering sekitar pukul 10 pagi. Nama Citra tertera di layar. Mentari menarik napas dalam-dalam sebelum menjawabnya. "Cit," sapanya. Suaranya tenang. "Men, aku dapat infonya.
Suara Citra di seberang terdengar pelan dan hati-hati, seolah takut salah bicara. Aku tadi pagi telepon ibuku. Pura-pura tanya soal suami Safira. Katanya, namanya memang Bramantio Wicaksono. Panggilannya Bram. Mentari mencengkeram cangkir kopinya. Bram. Nama yang begitu asing. Lalu, desak Mentari. Dia bukan dari kota ini. Katanya pindah ke sini sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Dia bilang ke keluarga Safira kalau dia itu seorang duda. Citra berhenti sejenak. Terdengar ragu untuk melanjutkan. Duda? Ulang Mentari. Sebuah tawa getir nyaris lolos dari bibirnya. Lalu, di mana istrinya? Itu dia. Suara Citra semakin pelan. Menurut ceritanya, istrinya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil, sekitar 5 tahun yang lalu. Katanya, istrinya sedang hamil tua waktu itu. Kecelakaan itu membuatnya sangat terpukul, makanya dia pindah kota, untuk memulai hidup baru dan mencoba melupakan kenangan pahit itu. Mentari membeku. Cangkir kopi di tangannya bergetar. Kebohongan itu, begitu detail, begitu kejam. Genta tidak hanya menghapusnya dari kehidupannya, ia bahkan telah membunuhnya dalam cerita barunya. Ia menggunakan tragedi versinya sendiri untuk membangun simpati, untuk memuluskan jalannya masuk ke dalam keluarga Safira. Rasa mual naik ke kerongkongannya. Pria macam apa yang bisa mengarang cerita kematian istri dan calon anaknya sendiri demi kepentingan pribadinya? Men, kamu masih di sana? Suara Citra terdengar khawatir. Mentari tersadar dari keterkejutannya. Rasa mual itu berubah menjadi amarah yang dingin. Ya, aku masih di sini. Apalagi yang kamu tahu? Hanya itu. Oh, dia kerja di perusahaan properti besar. Namanya Nusantara Propertindo. Jabatannya manajer proyek. Makanya keluarga Safira suka sekali padanya. Mapan, sopan, dan punya masa lalu yang membuat orang iba. Jelas Citra. Informasi itu lebih dari cukup. Terima kasih banyak, Cit. Kamu sangat membantuku. Kata Mentari tulus. Sama-sama, men. Tapi aku mohon, jangan lakukan apapun yang gegabah, ya? Pikirkan Saka. Aku selalu memikirkan Saka, jawab Mentari. Dan justru karena Saka, ia harus melakukan ini. Setelah menutup telepon, Mentari langsung membuka laptopnya. Jarinya yang tadi gemetar kini terasa mantap. Ia mengetikkan nama, Safira Ayunindya, di kolom pencarian sebuah platform media sosial populer. Akun sepupu Citra itu tidak dikunci. Sebuah kesalahan fatal bagi mereka. Sebuah keuntungan besar bagi Mentari. Ia mulai menggulir. Halaman itu adalah etalase kebahagiaan yang sempurna. Foto-foto liburan ke luar negeri, makan malam di restoran mewah, kumpul keluarga yang hangat. Mentari menggulir terus ke bawah, melewati waktu, mencari titik di mana nama atau wajah Bramantio pertama kali muncul. Ia menemukannya. Sebuah unggahan foto sekitar 2 tahun yang lalu. Foto Safira yang sedang tersenyum malu-malu di sebuah kafe, dengan keterangan, "Terima kasih sudah membuatku bisa tertawa lagi." Tidak ada wajah Genta di sana, tapi komentar-komentar dari teman-teman Safira sudah cukup menjadi petunjuk. Wah, siapa nih yang bikin bahagia? Atau, kenalin dong, Fir. Mentari terus menggulir. Beberapa minggu kemudian, foto pertama Genta muncul. Hanya tampak dari samping, sedang menatap matahari terbenam di pantai. Safira menulis, "Seseorang yang berhasil mencuri hatiku." Hati Mentari terasa seperti diremas. Pria yang sama yang dulu pernah mengatakan bahwa Mentari adalah satu-satunya pemilik hatinya. Semakin ia menggulir ke bawah, semakin banyak foto Genta yang muncul, dan semakin jelas pula kehidupannya yang baru. Foto saat Genta memberikan kejutan ulang tahun untuk Safira, lengkap dengan kue dan puluhan balon. Foto saat mereka berlibur ke Bali, Genta menggendong Safira di punggungnya di tepi pantai, keduanya tertawa lepas. Foto saat acara lamaran resmi, Genta berdiri gagah di antara keluarga besar Safira, tampak begitu diterima dan dihormati. Ia melihat Genta bermain golf dengan ayah Safira, makan malam akrab dengan ibu Safira,
menggendong keponakan Safira dengan luwes. Ia tampak bahagia. Benar-benar bahagia. Tidak ada jejak rasa bersalah di wajahnya. Tidak ada bayang-bayang masa lalu. Seolah-olah ia memang terlahir untuk menjadi Bramantio Wicaksono, seorang duda mapan yang akhirnya menemukan kebahagiaan keduanya. Setiap foto adalah tusukan baru bagi Mentari. Ia memaksa dirinya untuk terus melihat, untuk menyerap setiap detail, untuk membiarkan rasa sakit itu mengasah tekadnya hingga setajam silet. Ia harus melihat ini semua, untuk mengingatkan dirinya sendiri betapa besar pengkhianatan yang telah ia terima. Setelah puas dengan akun Safira, ia beralih ke situs jejaring profesional. Ia mengetikkan Bramantio Wicaksono dan Nusantara Propertindo. Profil itu langsung muncul di urutan teratas. Foto profilnya adalah foto formal Genta, mengenakan kemeja biru dan jas, tersenyum tipis penuh percaya diri ke arah kamera. Di bawah namanya, tertera jabatan, manajer proyek. Riwayat pekerjaannya di Nusantara Propertindo dimulai 3 tahun yang lalu. Dan sebelumnya, hanya tertulis, konsultan independen, selama 2 tahun. Sebuah cara klasik untuk mengisi kekosongan dalam riwayat hidup. Sebuah periode di mana Genta Pratama mati dan Bramantio Wicaksono lahir. Mentari menyimpan foto profil itu, juga beberapa foto dari media sosial Safira. Ia menatap layar laptopnya, di mana wajah Genta yang tersenyum terpampang. Di dunia digital ini, pria ini adalah sosok yang sempurna, sukses, tampan, dan memiliki kisah hidup yang menyentuh. Tapi Mentari tahu kebenarannya. Di balik semua polesan itu, ada seorang pengecut, seorang pembohong, seorang pengkhianat. Ia mematikan laptopnya. Informasi yang ia kumpulkan sudah cukup untuk tahap awal. Ia kini tahu nama baru suaminya, wajah barunya, pekerjaan barunya, dan lingkaran kehidupan barunya. Hantu dari masa lalunya kini memiliki wujud yang nyata, alamat yang jelas, dan kelemahan yang bisa ia manfaatkan. Penyelidikan senyapnya telah selesai. Kini saatnya menyusun rencana untuk bergerak. Ia tidak akan muncul sebagai istri yang ditinggalkan. Ia akan muncul sebagai sesuatu yang lain. Seseorang yang tidak akan pernah Genta duga. Ia akan masuk ke dalam dunia barunya yang sempurna itu, bukan sebagai perusak, melainkan sebagai tamu tak diundang yang memegang kunci untuk membuka semua pintu rahasia yang telah Genta kunci rapat-rapat. Malam itu, saat ia memeluk Saka yang sudah pulang dan tertidur lelap di sampingnya, Mentari tidak lagi menangis. Matanya terbuka lebar di dalam kegelapan. Otaknya bekerja menyusun strategi. Perang ini tidak akan dimenangkan dengan air mata, melainkan dengan kecerdasan dan kesabaran. Dan ia punya keduanya. Malam itu, di sebuah kamar hotel mewah yang menjadi kamar pengantin mereka, Genta menatap Safira yang tertidur pulas di sampingnya. Wajah istrinya yang baru itu tampak damai. Seulas senyum tipis terukir di bibirnya bahkan dalam tidurnya. Ia seharusnya menjadi pria paling bahagia di dunia saat ini. Ia telah berhasil. Ia memiliki istri yang cantik dari keluarga baik-baik, pekerjaan yang mapan, dan masa depan yang cerah. Ia telah berhasil membangun sebuah benteng yang kokoh, benteng bernama kehidupan baru, untuk mengubur masa lalunya dalam-dalam. Ia bangkit dari tempat tidur perlahan, takut membangunkan Safira. Ia berjalan ke arah jendela besar yang menghadap ke kerlip lampu kota. Ia menatap pantulan dirinya di kaca. Seorang pria bernama Bramantio Wicaksono. Sukses, dihormati. Tapi kadang, di saat-saat hening seperti ini, ia masih melihat bayangan Genta Pratama di matanya. Bayangan seorang pria pengecut yang lari dari tanggung jawab. Rasa bersalah itu adalah hantu yang tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya belajar untuk hidup berdampingan dengannya. Malam ini, entah kenapa, hantu itu terasa lebih nyata. Mungkin karena prosesi pernikahan tadi, pengucapan ijab kabul, semua itu membangkitkan kenangan yang telah berusaha keras ia kubur. Kenangan tentang pernikahan lain, di sebuah aula sederhana, dengan seorang wanita yang menatapnya penuh cinta. Mentari. Genta memejamkan matanya, dan seketika ia terlempar kembali ke masa 5 tahun yang lalu. Hidupnya saat itu terasa sempurna. Mentari sedang mengandung anak pertama mereka,
Dan ia baru saja mendapat promosi kecil di kantor. Tapi di balik semua itu, ada sebuah rahasia gelap yang ia sembunyikan rapat-rapat dari istrinya. Semuanya berawal dari sebuah investasi bodong. Tergiur keuntungan cepat untuk mempersiapkan kelahiran anaknya, ia malah kehilangan seluruh tabungannya. Panik dan malu untuk mengaku pada Mentari, ia mencari jalan pintas. Seorang teman mengenalkannya pada dunia judi online. Awalnya hanya untuk iseng, mencoba peruntungan kecil. Ia menang. Kemenangan kecil itu membuatnya ketagihan. Ia merasa bisa mengembalikan semua uangnya yang hilang dalam sekejap. Tapi Dewi Fortuna tidak selamanya berpihak padanya. Kemenangan kecil itu diikuti oleh kekalahan-kekalahan besar. Semakin ia kalah, semakin ia penasaran dan menaikkan taruhannya, berharap satu kemenangan besar akan menyelesaikan segalanya. Dalam waktu singkat, ia bukan hanya kehilangan sisa uangnya, tapi juga terjerat utang pada pinjaman online dengan bunga yang mencekik. Saat ia tidak bisa lagi membayar, teror itu dimulai. Tapi puncaknya adalah ketika ia meminjam uang dari rentenir sungguhan, berharap bisa menutupi utang-utang online-nya. Itu adalah kesalahan terbesarnya. Orang-orang ini berbeda. Mereka tidak hanya mengirim pesan ancaman. Suatu malam, saat ia pulang kerja, dua orang pria berbadan besar mencegatnya di sebuah gang sepi. Tanpa banyak bicara, mereka menghajarnya hingga babak belur. Ini cuma peringatan pertama, kata salah satu dari mereka, sambil mencengkeram kerah kemeja genta yang sudah robek. Napasnya berbau alkohol. Kami tahu kamu punya istri yang lagi hamil. Cantik istrimu itu. Jantung genta serasa berhenti berdetak. Bayar utangmu dalam seminggu. Kalau tidak, mungkin kami akan berkunjung ke rumahmu, menagih langsung pada istrimu. Siapa tahu dia bisa bayar dengan cara lain. Lanjut pria itu sambil tertawa beringas. Ancaman itu menghantam genta lebih keras daripada pukulan apapun. Mereka tahu tentang Mentari. Mereka mengancam akan menyakiti wanita yang paling ia cintai dan calon anaknya. Malam itu, ia pulang dengan wajah lebam yang ia tutupi dengan alasan jatuh dari motor. Melihat Mentari yang dengan cemas mengobati lukanya, rasa takut dan putus asa yang luar biasa melumpuhkan genta. Ia tidak bisa melihat jalan keluar. Melapor ke polisi? Orang-orang itu punya koneksi, dan mereka akan tahu. Mereka akan semakin marah dan nekat. Meminta bantuan keluarga? Ia terlalu malu untuk mengakui kebodohannya. Selama seminggu itu, ia hidup dalam neraka. Setiap dering telepon membuatnya melompat. Setiap motor yang berhenti di depan rumahnya membuatnya panik. Di tengah keputusasaannya, sebuah ide gila dan pengecut muncul di benaknya. Ia tidak bisa melindungi mereka jika ia ada di sini. Keberadaannya justru menjadi target yang membahayakan mereka. Satu-satunya cara untuk membuat para rentenir itu berhenti adalah dengan menghilangkan targetnya. Jika ia menghilang, utang itu tidak akan bisa ditagih. Mereka akan kehilangan jejaknya, dan semoga mereka juga akan meninggalkan Mentari sendirian. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarganya. Sebuah pengorbanan. Ia akan pergi, membiarkan Mentari membencinya, daripada melihat Mentari terluka karena kebodohannya. Hari terakhirnya di rumah terasa seperti di neraka. Setiap senyum Mentari, setiap lusan di perutnya, terasa seperti sayatan pisau di hatinya. Ia mengarang cerita tentang perjalanan bisnis ke Kalimantan. Ia memeluk Mentari erat-erat di depan pintu, menahan air mata sekuat tenaga. Berjalan menjauh dari rumah itu adalah hal tersulit yang pernah ia lakukan dalam hidupnya. Ia tidak menoleh ke belakang, karena jika ia melakukannya, ia tahu ia tidak akan sanggup pergi. Tahun-tahun pertama setelah kepergiannya adalah masa yang berat. Ia pindah ke kota lain, hidup dari satu pekerjaan serabutan ke pekerjaan lain, menggunakan nama samaran. Ia selalu waspada, selalu merasa diawasi. Rasa bersalah dan rindu pada Mentari dan anaknya yang mungkin sudah lahir menggerogotinya setiap hari. Ia beberapa kali nyaris nekat untuk pulang, tapi rasa takutnya terlalu besar. Bagaimana jika para rentenir itu masih mencarinya? Bagaimana jika kepulangannya justru membawa bahaya bagi Mentari? Setelah 3 tahun hidup dalam pelarian,
ia merasa sedikit lebih aman. Ia berhasil mendapatkan pekerjaan yang layak di Nusantara Propertindo menggunakan identitas barunya, Bramantio Wicaksono, yang ia bangun dengan susah payah. Ia mulai menata hidupnya. Ia mencoba mencari kabar tentang Mentari secara diam-diam melalui internet, tapi tidak menemukan apapun. Ia meyakinkan dirinya sendiri, Mentari adalah wanita yang kuat. Ia pasti sudah melanjutkan hidupnya. Mungkin sudah menemukan pria lain yang lebih baik darinya. Pikiran itu menyakitkan, tapi juga memberinya semacam pembenaran untuk melakukan hal yang sama. Lalu ia bertemu Safira, seorang arsitek di salah satu proyek yang ia tangani. Safira baik, lembut, dan berasal dari keluarga terpandang. Bersamanya, Genta merasakan kembali apa artinya hidup normal. Kehidupan tanpa rasa takut. Ia mengarang cerita tentang duda yang ditinggal mati istrinya. Sebuah cerita tragis yang membuat Safira dan keluarganya menaruh simpati yang dalam padanya. Kebohongan itu terasa mudah diucapkan pada awalnya. Namun seiring berjalannya waktu, kebohongan itu menjadi kenyataan yang harus ia jalani setiap hari. Genta menghela napas. Bayangannya di kaca jendela tampak lelah. Ia telah berhasil mendapatkan kehidupan yang ia inginkan. Sebuah kehidupan yang aman dan nyaman. Ia mencintai Safira dengan caranya sendiri. Tapi cinta itu berbeda. Cinta itu adalah jangkar yang menenangkannya di masa kini, bukan api yang membakarnya seperti cintanya pada Mentari di masa lalu. Ia mendorong semua kenangan itu kembali ke sudut tergelap pikirannya. Genta Pratama sudah mati. Ia sekarang adalah Bramantio Wicaksono, suami dari Safira Ayu Nindya. Ia memiliki kehidupan baru yang harus ia lindungi, dengan cara apapun. Ia berbalik dari jendela, menatap kembali istrinya yang tertidur. Ia akan menjadi suami yang baik untuknya. Ia akan menebus semua kesalahannya di masa lalu dengan menjadi pria yang sempurna di masa kini. Ia tidak akan membiarkan apapun atau siapapun dari masa lalunya datang dan menghancurkan benteng yang telah ia bangun dengan susah payah ini. Ia tidak tahu bahwa di belahan kota yang lain, seseorang dari masa lalunya itu justru sedang merancang sebuah rencana untuk meruntuhkan bentengnya hingga ke fondasinya. Beberapa hari setelah percakapannya dengan Citra, Mentari telah berubah. Kesedihan dan amarah yang meledak-ledak kini telah ia tempa menjadi sebuah pedang yang dingin dan tajam, sebuah rencana. Ia sadar sepenuhnya bahwa menyerbu kehidupan Genta dengan teriakan dan air mata hanya akan berakhir sia-sia. Ia akan dicap sebagai wanita gila dari masa lalu. Dan Genta dengan mudahnya bisa menggunakan cerita dudanya yang tragis untuk menarik simpati semua orang. Tidak, ia harus lebih cerdas dari itu. Ia akan menggunakan logika dan profesionalisme sebagai senjatanya. Dua hal yang tidak akan pernah diduga Genta datang darinya. Pagi itu, setelah Saka berangkat sekolah, Mentari duduk di depan laptopnya bukan sebagai seorang ibu yang patah hati, melainkan sebagai seorang investor potensial. Ia membuka situs resmi Nusantara Propertindo. Matanya dengan cepat memindai halaman proyek-proyek yang sedang berjalan. Ia menemukannya dengan mudah. Sebuah klaster perumahan mewah baru di pinggir kota bernama Gria Kencana. Di halaman deskripsi proyek, nama manajernya terpampang dengan jelas, Bramantio Wicaksono. Inilah medan perangnya. Selama berjam-jam, Mentari menenggelamkan dirinya dalam riset. Ia mempelajari setiap detail tentang Gria Kencana. Tipe rumah yang ditawarkan, fasilitasnya, kisaran harganya, bahkan hingga spesifikasi material bangunan yang mereka gunakan. Ia membaca ulasan tentang Nusantara Propertindo, memahami reputasi perusahaan itu. Ia harus terdengar meyakinkan, seperti seorang klien serius yang tahu apa yang ia mau. Ia bahkan membuat sebuah alamat email baru yang terdengar lebih profesional, menggunakan nama lengkapnya, Mentari Ayu Dewi, tanpa nama panggilan yang akrab. Ini adalah persona barunya, baju zirahnya. Mentari, seorang desainer grafis lepas yang sukses dan sedang mencari properti untuk investasi masa depan. Langkah berikutnya adalah yang paling berat. Untuk dianggap sebagai calon pembeli serius yang bisa meminta bertemu langsung dengan manajer proyek, ia harus membayar nomor urut pemesanan, NUP, atau setidaknya biaya registrasi prioritas. Jumlahnya tidak sedikit.
Hampir sepertiga dari seluruh tabungan yang selama ini ia kumpulkan dengan susah payah untuk biaya sekolah Saka. Malam itu, ia menatap buku tabungannya dengan hati berdebar. Di satu sisi, ada keamanan finansial untuk putranya. Di sisi lain, ada sebuah kesempatan untuk menuntut keadilan, untuk memperjuangkan kebenaran atas nama putranya. Apakah sebuah pembalasan setimpal dengan risiko ini? Ia menatap wajah Saka yang tertidur lelap. Napasnya teratur dan damai. Anak ini berhak tahu siapa ayahnya. Dan ayahnya harus tahu siapa anak yang telah ia sia-siakan. Ini bukan lagi sekadar balas dendam pribadinya. Ini adalah perjuangan untuk hak dan identitas putranya. Dengan tangan yang mantap, ia melakukan transfer dana secara online. Pengorbanan itu terasa nyata, membuat komitmennya menjadi tak tergoyahkan. Keesokan harinya, dengan jantung yang berdegup kencang, ia menelepon kantor pemasaran Gria Kencana. Ia memasang suaranya yang paling tenang dan profesional. Suara yang biasa ia gunakan saat berbicara dengan klien penting. Selamat siang. Dengan Mentari Ayu Dewi di sini. Saya tertarik dengan unit di klaster Gria Kencana dan sudah melakukan registrasi prioritas kemarin. Mulainya, staf pemasaran di seberang telepon terdengar ramah dan antusias. Ia menjelaskan berbagai hal, namun Mentari dengan sopan memotongnya. Terima kasih atas informasinya. Begini, saya mendapat rekomendasi kuat dari seorang kolega saya di Jakarta. Beliau menyarankan, jika saya serius, sebaiknya saya berbicara langsung dengan manajer proyek Anda, Bapak Bramantio Wicaksono. Katanya, beliau bisa memberikan gambaran investasi jangka panjang yang lebih komprehensif. Apakah mungkin saya menjadwalkan pertemuan singkat langsung dengan beliau? Ada jeda sejenak. Permintaan seperti ini tidak biasa. Biasanya klien akan ditangani oleh tim penjualan terlebih dahulu. Mohon ditunggu sebentar. Ibu, saya coba cek jadwal Bapak Bramantio. Jawab staf itu. Mentari menunggu. Napasnya tertahan. Inilah momen penentu. Jika ditolak, ia harus mencari cara lain. Beberapa menit yang terasa seperti selamanya berlalu. Halo, Ibu Mentari? Ibu beruntung. Bapak Bramantio kebetulan ada waktu luang lusa. Hari Kamis, pukul 2 siang. Apakah Ibu bersedia? Jantung Mentari serasa melompat ke tenggorokannya. Iya, tentu. Kamis jam 2 siang. Baik, saya konfirmasi. Terima kasih banyak. Setelah menutup telepon, ia bersandar di kursinya, tubuhnya sedikit gemetar. Umpannya dimakan. Pertemuan itu akan terjadi. Ia punya waktu kurang dari 48 jam untuk mempersiapkan diri menghadapi hantu dari masa lalunya. 2 hari berikutnya ia lalui bagai dalam sebuah film thriller. Ia merencanakan setiap detail. Ia berlatih di depan cermin, mengulang-ulang kalimat pembuka yang akan ia ucapkan. Ia tidak boleh terlihat gugup. Ia tidak boleh menunjukkan emosi. Ia harus menjadi klien, bukan istri yang terluka. Pakaian menjadi bagian penting dari strateginya. Ia tidak akan mengenakan gaun biru tua dari malam pernikahan itu. Gaun yang menyimpan kenangan buruk. Ia juga tidak akan memakai pakaian sehari-harinya yang sederhana. Ia pergi ke sebuah toko pakaian dan membeli satu setel celana bahan dan blazer berwarna krem. Pakaian itu membuatnya terlihat lebih tua, lebih berwibawa, dan yang terpenting, berbeda. Ia juga menata rambutnya dengan gaya yang berbeda, mengikatnya ke belakang dengan rapi, memperlihatkan lehernya yang jenjang. Saat ia menatap cermin, ia nyaris tidak mengenali dirinya sendiri. Inilah yang ia inginkan. Ia ingin genta melihat kliennya terlebih dahulu, sebelum ia sempat mengenali istrinya. Di hari H, ia mencium Saka lebih lama sebelum berangkat. Bunda ada rapat penting sekali hari ini. Sayang, doakan semuanya lancar. Ya, bisiknya. Saka mengangguk dan memeluknya erat. Pelukan itu memberinya kekuatan terakhir yang ia butuhkan. Ia memesan taksi online menuju kantor pemasaran Gria Kencana. Sepanjang perjalanan, ia terus mengatur napasnya, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar tak karuan. Kantor pemasaran itu ternyata sebuah bangunan modern yang megah dan mewah, berdiri di depan lokasi proyek yang sedang dibangun.
Sebuah simbol dari dunia baru yang Genta tempati sekarang. Dunia yang begitu jauh dari gang sempit tempat ia dan Saka tinggal. Dengan langkah mantap yang dipaksakan, ia masuk ke dalam. Udara sejuk dari pendingin ruangan menyambutnya, bersama senyum ramah seorang resepsionis. Interiornya didominasi warna emas dan putih, dengan maket perumahan raksasa di tengah ruangan. "Selamat siang, ada yang bisa saya bantu?" sapa resepsionis itu. "Selamat siang. Saya Mentari Ayu Dewi, ada janji bertemu dengan Bapak Bramantio pukul 2. Jawab Mentari, bangga pada dirinya sendiri karena suaranya tidak bergetar. Resepsionis itu memeriksa catatannya, lalu tersenyum. "Ah, iya, Ibu Mentari. Silakan duduk dulu, Ibu." Bapak Bramantio sedang menyelesaikan teleponnya sebentar. Mentari duduk di salah satu sofa empuk berwarna putih. Ia meletakkan tasnya di pangkuan. Kedua tangannya saling meremas di dalamnya. Waktu terasa merayap. Setiap detik penantian menggerogoti keberaniannya. Ia takut. Ia sangat takut. Takut jika saat melihat wajah Genta nanti, semua pertahanannya akan runtuh. Takut jika ia hanya akan bisa menangis. 15 menit kemudian, interkom di meja resepsionis berbunyi. Resepsionis itu mengangkatnya, mendengarkan sejenak, lalu meletakkannya kembali. Ia bangkit dan berjalan menghampiri Mentari dengan senyum yang sama ramahnya. "Ibu Mentari, mohon maaf sudah menunggu. Bapak Bramantio sudah siap untuk bertemu dengan Ibu sekarang." Jantung Mentari seakan berhenti berdetak sesaat. "Inilah saatnya. Silakan lewat sini." Ruangannya ada di ujung koridor sebelah kanan. Lanjut resepsionis itu sambil menunjuk ke sebuah lorong yang terang. Mentari bangkit berdiri. Kakinya terasa sedikit berat. Tapi ia memaksanya untuk melangkah. Setiap langkah di atas lantai marmer yang mengkilap itu terasa menggema di telinganya. Ia berjalan menyusuri koridor, melewati beberapa ruangan kantor berdinding kaca. Akhirnya, ia tiba di depan sebuah pintu kayu solid yang tinggi. Di atasnya terpasang sebuah plakat berwarna keemasan. Bramantio Wicaksono, manajer proyek. Tangannya terangkat, siap untuk mengetuk. Tapi sebelum buku jarinya menyentuh permukaan kayu itu, pintu itu terbuka dari dalam. Seorang asisten muda keluar sambil tersenyum padanya. "Ibu Mentari, silakan masuk. Bapak sudah menunggu." Mentari mengangguk, lalu melangkahkan kakinya melewati ambang pintu. Di sanalah, di balik sebuah meja mahoni yang besar dan kokoh, ia akan bertemu kembali dengan masa lalunya, masa kininya, dan penentu masa depannya. Ruangan itu luas dan dingin. Aroma kopi dan pengharum ruangan yang mahal menguar di udara. Di sisi kanan, sebuah jendela besar dari lantai hingga langit-langit menyuguhkan pemandangan langsung ke lokasi proyek yang sibuk dengan lalu lalang pekerja dan alat berat. Seorang pria berdiri membelakanginya di depan jendela itu. Tampaknya sedang mengamati sesuatu di luar sambil memegang cangkir di tangannya. Postur tubuhnya yang tegap dan bahunya yang bidang. Mentari mengenali siluet itu bahkan dalam tidurnya. Pria itu berbalik saat mendengar suara langkah kaki Mentari. Wajahnya memasang senyum standar yang ramah dan profesional. Senyum yang mungkin ia berikan pada puluhan klien setiap minggunya. "Selamat siang, Ibu Mentari. Saya Bramantio. Senang bertemu dengan Anda. Terima kasih sudah berken." Kalimatnya terputus di tengah jalan. Senyum di wajahnya membeku. Lalu perlahan luntur seperti ket basah yang tersiram air. Matanya yang tadinya memancarkan keramahan bisnis, kini melebar. Pupil matanya membesar, memantulkan keterkejutan yang murni. Bibirnya sedikit terbuka, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi tidak ada suara yang keluar. Warna di wajahnya memucat drastis. Dari sawo matang yang sehat menjadi pias seperti kertas. Ia mundur selangkah, tangannya yang memegang cangkir bergetar hingga menimbulkan bunyi gemerincing kecil. Matanya menatap Mentari dari ujung rambut hingga ujung kaki, seolah sedang melihat sesosok hantu yang bangkit dari kubur. Di matanya, Mentari bisa melihat serangkaian emosi yang berkelebat cepat. Kebingungan, penyangkalan, ketidakpercayaan, dan akhirnya, ketakutan yang telanjang. Di tengah keheningan yang menyesakkan itu, Mentari justru menemukan kekuatannya.
Melihat keterkejutan dan ketakutan di wajah Genta memberinya kendali penuh atas situasi ini. Ia tidak membiarkan keheningan itu berlarut-larut. Dengan ketenangan yang ia latih selama 2 hari terakhir, ia melangkah maju, menutup pintu kayu di belakangnya dengan pelan hingga terdengar bunyi, klik, yang lembut namun seakan memekakan telinga di ruangan yang sunyi itu. Bunyi itu seolah menjadi penanda, mengunci mereka berdua di dalam sebuah arena di mana kebenaran akan ditelanjangi. Ia berjalan ke arah kursi yang ada di depan meja Genta, dan duduk dengan anggun. Ia meletakkan tas tangannya di atas pangkuan, posturnya tegak, dagunya sedikit terangkat. Ia membiarkan Genta tetap berdiri di sana, lumpuh oleh keterkejutannya. Akhirnya, Mentari membuka suara. Ia tidak berteriak, ia tidak menangis. Suaranya datar, dingin, dan menusuk langsung ke jantung pertahanan Genta. "Halo, Mas Genta," sapanya pelan. "Atau sekarang, saya harus panggil Bapak Bramantio." Penggunaan nama, Genta, adalah serangan pertama. Nama dari masa lalu yang seharusnya sudah terkubur, kini diucapkan di tengah istana barunya. Genta tersentak, seolah baru tersadar dari mimpi buruk. Mentari?" Suaranya serak, nyaris tidak terdengar. Bagaimana? Bagaimana kamu bisa ada di sini? Ini tidak mungkin. Dunia ini sempit sekali." "Ya, Mas?" jawab Mentari. Sebuah senyum tipis yang sama sekali tidak mencapai matanya terukir di bibirnya. Ia mengabaikan pertanyaan Genta, tidak memberinya kesempatan untuk mengambil alih percakapan. Ia memegang kendali penuh. 5 tahun itu waktu yang sangat lama. Lanjutnya, matanya menatap lurus ke mata Genta, tidak berkedip. "Aku ingin cerita sedikit tentang bagaimana aku melewati 5 tahun itu. Kamu mau dengar?" Genta masih berdiri mematung, tidak bisa menjawab. Pikirannya kacau balau. Mentari tidak menunggunya. Ia mulai bercerita. Ia menceritakan tentang hari-hari setelah Genta pergi. Tentang kepanikannya saat telepon Genta tidak lagi aktif. Tentang rasa malunya saat pihak kantor bilang tidak ada perjalanan dinas. Ia menceritakan bagaimana ia harus menelan ludah dan meminta bantuan pada orang tuanya yang dulu tidak merestui pernikahan mereka. "Lalu, anakmu lahir, Mas," kata Mentari. Suaranya tetap datar, namun setiap kata terasa berat. "Aku melahirkannya sendirian di rumah sakit. Tidak ada suami yang menggenggam tanganku atau mengumandangkan azan di telinga putranya. Hanya aku, sendirian." Genta tampak terhuyung. Ia berpegangan pada tepi mejanya, seolah kakinya tidak lagi sanggup menopang tubuhnya. "Aku menamainya Saka Bumi Pratama. Aku sengaja tetap memakai nama belakangmu, Pratama, supaya dia selalu ingat siapa ayahnya, meskipun ayahnya tidak pernah mengingatnya," lanjut Mentari. Ia menceritakan tentang malam-malam tanpa tidur saat Saka sakit, tentang bagaimana ia bekerja serabutan, menerima pesanan desain sampai subuh demi bisa membeli susu dan popok. Tentang pertanyaan Saka setiap kali melihat teman-temannya dijemput oleh ayah mereka. "Ayah Saka di mana, Bunda?" Kisah itu, yang diceritakan tanpa air mata, justru terasa jauh lebih menyakitkan. Itu bukan keluhan, melainkan sebuah laporan fakta yang dingin dan brutal tentang kehidupan yang telah Genta buang. Setelah selesai dengan ceritanya, Mentari mengubah topik. "Aku dengar dari seorang teman, istrimu meninggal dalam kecelakaan saat sedang hamil. Aku turut berduka cita," katanya. Nada ironi dalam suaranya begitu tajam hingga bisa mengiris kulit. "Pasti berat sekali ya, Mas, hidup dengan kenangan sepahit itu. Membangun hidup baru di atas tragedi." Wajah Genta yang sudah pucat kini berubah menjadi seputih kain kafan. Ia tahu. Mentari tahu segalanya. Kebohongan utamanya, fondasi dari kehidupan barunya, telah terbongkar. Aku bisa jelaskan." Genta akhirnya berhasil mengeluarkan suara, napasnya terengah-engah. "Itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku terpaksa. Aku pergi untuk melindungi kamu." Ia mulai menceritakan tentang utang, tentang rentenir, tentang ancaman terhadap Mentari yang sedang hamil. Cerita yang mungkin akan terdengar heroik jika ia ceritakan 5 tahun yang lalu,
kini terdengar seperti alasan pengecut yang menyedihkan. Mentari mendengarkannya sampai selesai, tanpa ekspresi. Saat Genta selesai bicara, dengan napas yang memburu, Mentari perlahan membuka tas tangannya. Genta mengira ia akan mengeluarkan sesuatu untuk mengancamnya. Tapi yang Mentari keluarkan hanyalah sebuah dompet usang. Dari dalam dompet itu, ia mengeluarkan sebuah foto yang sedikit terlipat di ujungnya. Ia tidak membantingnya atau melemparkannya. Ia meletakkannya dengan tenang di atas permukaan meja mahoni yang mengkilap, lalu mendorongnya perlahan ke arah Genta. Foto itu adalah foto Saka saat acara perpisahan di taman kanak-kanak beberapa minggu yang lalu. Saka mengenakan toga wisuda kecil, tersenyum lebar ke arah kamera, memamerkan giginya yang ompong di bagian depan. Matanya yang berbinar dan bentuk senyumnya adalah cerminan yang sempurna dari wajah Genta sendiri. "Ini putramu," kata Mentari, dan untuk pertama kalinya, suaranya sedikit bergetar oleh emosi yang ia tahan. Namanya Saka. Usianya 5 tahun. Dia suka nasi goreng dan mobil-mobilan. Dia anak yang pintar dan pemberani. Jauh lebih berani daripada ayahnya. Genta menatap foto itu. Tangannya yang gemetar terulur untuk mengambilnya. Saat jari-jarinya menyentuh permukaan foto itu, seluruh pertahanannya runtuh. Sosok Bramantio Wicaksono yang sukses dan percaya diri menguap begitu saja, menyisakan Genta Pratama yang hancur dan penuh penyesalan. Ini bukan lagi cerita, bukan lagi masa lalu. Ini adalah bukti nyata. Daging dan darahnya, dalam wujud seorang anak laki-laki yang tersenyum, yang tidak pernah ia kenal. Air mata akhirnya mengalir di pipinya. Ia ambruk di kursinya, menutupi wajahnya dengan satu tangan sementara tangan lainnya terus memegangi foto putranya. Suara isak tangis yang tertahan keluar dari mulutnya. Ia mengangkat wajahnya, menatap Mentari dengan mata yang merah dan memohon. "Maafkan aku, Men, maafkan aku." Tapi saat ia melihat tatapan mata Mentari, ia tahu ini belum berakhir. Mata itu tidak menunjukkan tanda-tanda kemenangan atau kelegaan. Mata itu masih dingin, tajam, dan penuh perhitungan. Ini bukan akhir dari pembalasan. Ini baru permulaan. Konfrontasi di ruang kantor itu tidak berakhir dengan teriakan atau amukan. Justru sebaliknya. Setelah tangis penyesalan Genta mereda, Mentari bangkit dari kursinya dengan ketenangan yang mengerikan. Ia tidak mengambil kembali foto Saka. Ia membiarkannya tergeletak di atas meja, di antara tumpukan dokumen proyek yang rapi, sebuah anomali dari masa lalu yang kini menjadi bom waktu di masa kini Genta. "Pertemuan bisnis kita selesai, Bapak Bramantio," kata Mentari, suaranya kembali datar dan profesional. "Saya rasa, saya tidak jadi berinvestasi di sini. Fondasinya terlihat tidak cukup kokoh." Sindiran terakhir itu terasa lebih menampar daripada teriakan apapun. Tanpa menunggu jawaban, Mentari berbalik dan berjalan keluar dari ruangan itu, meninggalkan Genta yang masih terduduk lemas di kursinya, hancur berkeping-keping. Kepergian Mentari meninggalkan kekosongan yang pekat di ruangan itu. Genta menatap pintu yang tertutup rapat, seolah berharap Mentari akan kembali dan mengatakan semua ini hanyalah mimpi buruk. Tapi yang ada hanyalah keheningan dan foto seorang anak laki-laki dengan senyum ompong yang seolah mengejeknya. Ia menatap foto itu lagi. Ah, putranya. Nama itu terasa begitu asing sekaligus begitu menyakitkan. Sejak saat itu, dunia Genta yang tertata rapi mulai retak dari dalam. Persona Bramantio Wicaksono yang tenang dan berwibawa hancur, digantikan oleh Genta Pratama yang gelisah dan penuh ketakutan. Di kantor, ia menjadi tidak fokus. Dalam rapat-rapat penting, pikirannya melayang. Ia akan menatap kosong ke layar presentasi, namun yang ia lihat adalah wajah Mentari yang menatapnya dengan dingin, atau senyum Saka di dalam foto. Rekan-rekannya mulai memperhatikan. Bram yang biasanya tajam dan penuh ide, kini lebih banyak diam dan sering membuat kesalahan-kesalahan kecil. Di rumah, situasinya jauh lebih buruk. Kepulangannya tidak lagi disambut dengan antusiasme. Ia menjadi pendiam, mudah tersinggung, dan sering melamun. Safira, istri yang baru beberapa hari dinikahinya, tentu saja merasakan perubahan drastis itu. Ia bukan wanita bodoh.
Ia tahu perubahan suaminya dimulai tepat setelah pertemuan dengan klien bernama Mentari Ayu Dewi itu. "Mas, kamu kenapa sih beberapa hari ini?" tanya Safira suatu malam saat mereka sedang makan malam. Genta nyaris tidak menyentuh makanannya. "Apa ada masalah di kantor? Kamu bisa cerita sama aku." "Nggak apa-apa, sayang. Cuma stres biasa. Proyek lagi banyak tekanan," dalih Genta, menghindari tatapan mata istrinya. Tapi Safira tidak mudah percaya. "Stres karena proyek, atau stres karena klien yang namanya Mentari itu?" tanyanya langsung. Genta tersentak. "Kenapa kamu bawa-bawa dia?" "Karena sejak ketemu dia, kamu berubah. Kamu jadi aneh, jadi pendiam. Sebenarnya dia itu siapa, Mas? Apa dia klien yang sulit?" "Iya, dia hanya klien biasa. Sedikit rumit, tapi sudah beres," jawab Genta cepat, terlalu cepat. Kebohongannya terdengar begitu rapuh. Kecurigaan Safira semakin menjadi. Malam itu, saat Genta sudah tertidur pula setelah meminum obat tidur yang ia minta karena mengaku insomnia, Safira dengan hati-hati mengambil ponsel suaminya. Ia tidak pernah melakukan ini sebelumnya, tapi instingnya mengatakan ada sesuatu yang sangat salah. Ia membuka riwayat panggilan, pesan, tidak ada yang aneh. Lalu ia membuka galeri foto. Di sana, di antara foto-foto pernikahan mereka dan foto proyek, ia menemukan satu foto yang membuatnya mengerutkan kening. Foto seorang anak laki-laki kecil yang sedang tersenyum, mengenakan toga. Foto itu tampak baru, seperti baru saja difoto dari sebuah foto cetak. Siapa anak ini? Kenapa suaminya menyimpan foto anak ini? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantuinya. Di sisi lain, Genta hidup dalam siksaan. Ia mencoba menghubungi nomor telepon yang digunakan Mentari untuk membuat janji. Tapi nomor itu tidak lagi aktif. Mentari seolah kembali ditelan bumi. Tapi kali ini ia meninggalkan jejak berupa bom waktu yang terus berdetak. Genta dihantui oleh rasa bersalah terhadap Mentari dan Saka, sekaligus dihantui oleh rasa takut akan kehancuran hidup barunya. Ia terjebak di antara dua dunia, dan keduanya kini terasa seperti neraka. Sementara itu, Mentari memainkan langkah terakhirnya. Ia tahu Genta sedang tersiksa, dan itu adalah bagian dari rencananya. Ia ingin Genta merasakan kegelisahan dan ketakutan yang sama seperti yang ia rasakan selama 5 tahun. Sekarang, saatnya untuk ledakan terakhir. Ia mencetak beberapa dokumen dan foto. Salinan buku nikahnya dengan Genta. Salinan akta kelahiran Saka, di mana nama, Genta Pratama, tertulis dengan jelas di kolom ayah. Beberapa lembar foto pernikahan mereka yang sederhana namun penuh tawa. Dan terakhir, foto terbaru dirinya dan Saka, sedang merayakan ulang tahun Saka yang kelima. Sebuah potret keluarga kecil yang bahagia meski tak lengkap. Semua itu ia masukkan ke dalam sebuah amplop coklat besar. Ia tidak menuliskan nama pengirim. Ia hanya menuliskan alamat rumah baru Genta dan Safira, yang ia dapatkan dengan mudah dari profil media sosial Safira. Ia tidak menulis surat ancaman atau surat penjelasan yang panjang. Ia hanya menyisipkan secari kertas kecil di dalamnya, dengan satu kalimat yang ditulis tangan. Rumah tangga yang bahagia tidak dibangun di atas kuburan kebohongan. Tanyakan pada suamimu, siapa sebenarnya Genta Pratama. Ia mengirimkan paket itu melalui jasa kurir, memastikan paket itu akan tiba di siang hari, saat kemungkinan besar hanya Safira yang ada di rumah. Setelah mengirimkannya, ia merasa lega. Bukan kelegaan karena telah membalas dendam, tapi kelegaan karena telah melepaskan beban kebenaran yang selama ini ia pikul sendirian. Apapun yang terjadi selanjutnya, itu adalah badai yang harus dihadapi Genta sendiri. 2 hari kemudian, di sebuah rumah mewah di kawasan elit, bel berbunyi. Safira, yang sedang bersantai sambil membaca majalah, bangkit untuk membuka pintu. Seorang kurir menyerahkan sebuah amplop coklat besar padanya. Tidak ada nama pengirim, hanya namanya sebagai penerima. Dengan penasaran, ia membawa paket itu ke ruang keluarga. Ia mengira itu mungkin paket dari rekan bisnis atau hadiah pernikahan yang datang terlambat. Ia membukanya dengan santai.
Selembar kertas kecil jatuh ke pangkuannya. Ia membacanya. Tanyakan pada suamimu, siapa sebenarnya Genta Pratama? Keningnya berkerut. Genta Pratama? Siapa itu? Jantungnya mulai berdebar sedikit lebih cepat. Ia mengeluarkan isi amplop itu. Yang pertama ia lihat adalah lembaran-lembaran foto. Foto suaminya, Bram, atau siapapun namanya, sedang tertawa bahagia di pelaminan dengan wanita lain. Wanita yang wajahnya samar-samar ia kenali dari foto profil klien suaminya, Mentari. Lalu foto wanita itu sedang hamil besar. Perutnya dielus oleh suaminya. Tangannya mulai gemetar. Ia mengambil dokumen berikutnya. Fotokopian buku nikah, dengan nama Genta Pratama dan Mentari Ayu Dewi. Lalu yang terakhir, yang paling menghancurkan, fotokopian akta kelahiran seorang anak bernama Saka Bumi Pratama. Nama ayah, Genta Pratama. Dunia Safira runtuh dalam sekejap. Seluruh cerita yang ia tahu tentang suaminya adalah kebohongan. Duda yang ditinggal mati istri dan anaknya? Pria malang yang berhasil bangkit dari tragedi? Semua itu palsu. Suaminya bukan Duda. Ia adalah seorang pria yang meninggalkan istrinya yang sedang hamil. Anak laki-laki di foto yang ia temukan di ponsel suaminya, itu adalah putranya. Rasa syok, jijik, marah, dan sakit hati yang luar biasa menguasainya. Ia merasa begitu bodoh, begitu naif. Ia dan seluruh keluarganya telah ditipu habis-habisan. Ia menatap kembali foto-foto itu, dan tiba-tiba semuanya menjadi masuk akal. Perubahan sikap suaminya, kegelisahannya, semuanya karena masa lalunya telah datang kembali untuk menghantuinya. Ia menunggu. Ia duduk di sofa ruang keluarga yang dingin itu selama berjam-jam, dikelilingi oleh bukti-bukti pengkhianatan suaminya. Ia tidak menangis. Air matanya seakan kering, digantikan oleh amarah yang membara. Ketika ia mendengar suara mobil Genta memasuki garasi sore itu, ia menyiapkan dirinya. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena cinta atau rindu, tapi karena amarah yang siap meledak. Genta masuk ke dalam rumah, tampak lelah dan kusut seperti biasa. "Assalamualaikum, sayang." Sapanya dengan suara lesu. Safira tidak menjawab salamnya. Ia hanya menatap suaminya dengan tatapan yang belum pernah Genta lihat sebelumnya. Tatapan dingin dan penuh kebencian. "Duduk," perintah Safira. Suaranya tajam. Genta merasakan firasat buruk. "Ada apa, Fir? Kenapa kamu?" "Aku bilang, duduk," bentak Safira. Suaranya menggema di ruangan yang luas itu. Genta terkejut, lalu menuruti kemauan istrinya. Ia duduk di sofa di seberang Safira. Matanya lalu tertuju pada apa yang ada di atas meja kopi di antara mereka. Foto-foto dan dokumen-dokumen itu. Wajahnya langsung pucat pasi. Ia tahu, semuanya sudah berakhir. "Siapa Genta Pratama?" tanya Safira. Suaranya rendah dan berbahaya. Genta tidak bisa menjawab. Mulutnya terasa kering. "Jawab aku, Mas," teriak Safira. Amarahnya meledak. "Siapa wanita ini? Siapa anak ini? Jawab." Ia melemparkan tumpukan foto itu ke arah Genta. Foto-foto itu berhamburan di pangkuan dan di lantai sekitar Genta. Potret-potret dari kehidupannya yang terkubur kini terbuka di hadapannya dan istri barunya. Aku bisa jelaskan, Fir. Ini tidak seperti kelihatannya," ucap Genta dengan suara bergetar. Kalimat pembelaan yang sama yang ia ucapkan pada Mentari. "Jangan coba-coba membohongiku lagi," sergah Safira. Ia bangkit berdiri, menatap suaminya dengan jijik. "Sudah cukup. Jadi ini alasanmu? Kamu bukan Duda yang malang. Kamu itu seorang pengecut yang lari dari tanggung jawab. Kamu membuang istrimu yang sedang hamil. Kamu membiarkan anakmu tumbuh tanpa ayah. Dan kamu datang padaku, pada keluargaku, dengan cerita palsumu yang menyedihkan itu." Air mata akhirnya mengalir di pipi Safira. Air mata amarah dan penghinaan. "Aku merasa begitu bodoh. Aku dan keluargaku, kami semua kasihan padamu. Kami menerimamu. Ternyata kamu hanya penipu. Fir, tolong dengarkan aku dulu. Aku terpaksa.
Genta mencoba meraih tangan istrinya, tapi Safira menepisnya dengan kasar. Terpaksa? Tidak ada yang memaksamu untuk berbohong selama bertahun-tahun. Tidak ada yang memaksamu untuk menipu aku dan keluargaku. Semuanya sudah selesai, Mas. Semuanya. Safira menatap Genta untuk terakhir kalinya. Tatapannya tidak lagi menyisakan sedikit pun cinta atau simpati. Hanya ada kekecewaan yang mendalam. Aku mau kamu pergi dari rumah ini. Sekarang juga. Safira, tolong, beri aku kesempatan. Pergi, teriak Safira. Suaranya pecah. Ambil semua barang-barangmu dan pergi. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi di sini. Anggap saja pernikahan kita tidak pernah terjadi. Badai itu akhirnya tiba, menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Istana kebohongan yang dibangun Genta dengan susah payah selama 5 tahun, kini runtuh dalam satu malam, menguburnya hidup-hidup di bawah reruntuhannya. Kehancuran hidup Genta berlangsung cepat dan brutal. Kabar tentang penipuannya menyebar di keluarga besar Safira seperti api di musim kemarau. Ayah Safira, seorang pengusaha terpandang yang sangat menjunjung tinggi nama baik keluarga, murka. Ia merasa telah ditampar di depan umum. Bukan hanya putrinya yang ditipu, tapi seluruh kehormatan keluarganya telah diinjak-injak oleh seorang pria yang mereka terima dengan tangan terbuka. Proses perceraian diurus dengan segera. Dengan pengaruh dan pengacara terbaik yang dimiliki keluarga Safira, tidak ada celah sedikit pun bagi Genta untuk membela diri. Ia diusir dari rumah mewah itu pada malam yang sama saat konfrontasi terjadi, hanya dengan satu koper berisi pakaiannya. Semua aset bersama, termasuk mobil dan investasi atas nama mereka, dibekukan dan jatuh ke tangan Safira sebagai ganti rugi moral. Kabar buruk tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, saat ia mencoba masuk ke kantornya, kartu aksesnya ditolak. Seorang satpam menghampirinya dan menyerahkan sebuah surat. Surat pemecatan. Alasan resmi yang tertulis adalah pelanggaran etika berat yang mencoreng nama baik perusahaan. Genta tahu, ini pasti ulah ayah Safira. Koneksinya telah memastikan bahwa tidak ada lagi tempat bagi seorang Bramantio Wicaksono di kota itu. Dalam sekejap, Genta kehilangan segalanya. Istri, rumah, pekerjaan, reputasi, dan identitas yang telah ia bangun. Ia kembali menjadi Genta Pratama. Seorang pria berusia pertengahan 30-an, tanpa pekerjaan, tanpa rumah, dan dengan beban masa lalu yang kini terasa 100 kali lebih berat. Ia menginap di sebuah motel murah di pinggiran kota, tempat yang pengap dan berbau asap rokok, sebuah kontras yang ironis dengan kehidupannya beberapa minggu yang lalu. Di tengah keterpurukannya, hanya ada satu hal yang terus berputar di benaknya. Mentari dan Saka. Mereka adalah awal dari semua ini, dan entah kenapa, mereka juga terasa seperti satu-satunya tempat ia bisa berpaling. Setelah beberapa hari hidup dalam kebingungan dan penyesalan, ia memberanikan diri. Ia tidak punya nomor Mentari, tapi ia ingat alamat rumah kontrakan mereka yang dulu. Dengan sisa uang yang ia miliki, ia naik ojek menuju gang sempit tempat semua ini bermula. Pemandangan gang itu masih sama. Anak-anak kecil berlarian. Ibu-ibu mengobrol di depan rumah. Saat ia berdiri di depan rumah kontrakan yang catnya sedikit mengelupas itu, ia merasa seperti kembali ke masa lalu. Jantungnya berdebar kencang saat ia mengangkat tangan untuk mengetuk pintu. Pintu terbuka, dan Mentari berdiri di sana. Ia tidak tampak terkejut melihat Genta. Seolah ia sudah menduga pria ini akan datang. Penampilan Mentari tampak sederhana dengan daster rumahan, tapi sorot matanya tajam dan tenang. Di belakang Mentari, muncul seorang anak laki-laki kecil yang memegang ujung daster ibunya, menatap Genta dengan mata bulat penuh rasa ingin tahu. "Bunda, itu siapa?" Genta membeku. "Itulah Saka, putranya." Melihatnya secara langsung, bukan dari foto, adalah sebuah pukulan telak yang membuatnya nyaris kehabisan napas. Anak itu adalah miniatur dirinya. "Saka masuk dulu, ya. Main di dalam," kata Mentari lembut pada putranya. Saka mengangguk patuh dan berlari kecil ke dalam rumah. Setelah memastikan Saka tidak lagi melihat, Mentari menatap Genta. "Mau apa kamu ke sini?"
Tanyanya dingin. Genta tidak tahu harus mulai dari mana. Ia menatap Mentari dengan tatapan putus asa. Men, aku. Suaranya tercekat. Ia tidak lagi memiliki kesombongan atau topeng apapun. Di hadapan Mentari, ia hanyalah seorang pria yang kalah. Hidupku hancur. Ia menceritakan semuanya. Tentang perceraiannya, pekerjaannya, tentang bagaimana ia kehilangan segalanya. Ia tidak menceritakannya untuk mencari simpati, melainkan sebagai sebuah laporan atas hasil dari perbuatan Mentari, sebuah pengakuan bahwa Mentari telah menang. Setelah selesai, ia menatap Mentari dengan mata berkaca-kaca. Aku pantas menerima ini semua. Aku tahu. Aku tidak akan meminta maaf lagi karena kata maaf tidak akan cukup. Tapi aku mohon, men, beri aku kesempatan. Bukan sebagai suamimu, tapi sebagai ayah Saka. Izinkan aku bertemu dengannya. Izinkan aku menebus semua kesalahanku padanya. Ia berlutut di depan Mentari. Sebuah gestur yang tidak pernah Mentari bayangkan akan dilakukan oleh Genta yang dulu. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan bekerja serabutan. Aku akan kirim semua uangku untuk Saka. Aku hanya ingin menjadi ayahnya. Tolong, men. Mentari menatap pria yang sedang berlutut di kakinya itu. Api amarah yang pernah membakar hatinya kini telah padam, menyisakan abu yang dingin. Melihat Genta yang begitu hancur dan memohon, ia tidak merasakan kemenangan atau kepuasan. Ia justru merasakan semacam kelegaan. Babak ini akhirnya benar-benar berakhir. Pembalasannya bukan untuk menghancurkan Genta, melainkan untuk memaksa Genta mengakui kebenaran dan tanggung jawabnya. Dan kini, tujuannya telah tercapai. Ia menggeleng pelan. Berdiri, Mas. Jangan seperti ini. Genta mendongak, menatapnya penuh harap. Pintu untukmu kembali sebagai suamiku sudah tertutup rapat sejak 5 tahun yang lalu, kata Mentari dengan tegas, memupuskan harapan apapun yang mungkin masih tersisa di benak Genta. Tapi, ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Aku tidak akan sekejam dirimu. Aku tidak akan memisahkan seorang anak dari ayahnya. Saka berhak mengenalmu. Tapi, semua akan berjalan sesuai dengan aturanku. Harapan kembali bersinar di mata Genta. Ia bangkit berdiri, menanti dengan tegang. Kamu boleh bertemu Saka setiap akhir pekan. Di luar, di taman atau tempat bermain. Tidak di rumah ini. Kamu boleh mulai menafkahinya. Semampumu, aku tidak akan menuntut. Tapi ingat satu hal. Mentari menatap lurus ke mata Genta. Satu kali saja kamu menyakitinya atau menghilang lagi, kamu tidak akan pernah melihatnya selamanya. Ini kesempatan terakhirmu untuk menjadi seorang ayah. Jangan sia-siakan. Air mata syukur mengalir di pipi Genta. Ia mengangguk berkali-kali. Terima kasih, men. Terima kasih. Aku janji. Beberapa bulan kemudian, kehidupan telah menemukan ritme barunya. Mentari semakin sukses dengan usaha desain grafisnya. Ia berhasil pindah dari rumah kontrakan sempit itu ke sebuah rumah kecil di komplek perumahan yang lebih layak, yang ia beli dengan hasil jerih payahnya sendiri. Ia tampak lebih cerah, lebih sering tertawa. Beban masa lalu yang berat itu telah terangkat dari pundaknya. Genta, di sisi lain, memulai hidupnya dari nol. Ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil, tinggal di sebuah kamar kos sederhana. Setiap akhir pekan, ia akan datang menjemput Saka dengan motor bebek tuanya. Awalnya canggung, tapi perlahan, hubungan antara ayah dan anak itu mulai terjalin. Genta menunjukkan penyesalannya lewat perbuatan, tidak pernah absen, selalu membawa hadiah kecil untuk Saka, dan menatap putranya dengan penuh pemujaan. Suatu sore yang cerah, Mentari duduk di teras rumah barunya, memandangi Saka yang sedang tertawa riang bermain sepeda di taman depan rumah. Genta baru saja mengantarkannya pulang dan kini sedang berjongkok, membantu Saka membetulkan rantai sepedanya yang lepas. Melihat pemandangan itu, Mentari tersenyum tulus. Ia tidak mendapatkan kembali suaminya, dan ia tidak menginginkannya. Ia sadar, kebahagiaan yang ia cari bukanlah dengan menyatukan kembali kepingan masa lalu yang telah hancur.
Kebahagiaannya adalah di sini, saat ini. Melihat putranya bisa mengenal ayahnya, dan melihat dirinya sendiri berdiri tegak sebagai wanita mandiri yang berhasil melewati badai tergelap dalam hidupnya. Ia telah membalas pengkhianatan itu, bukan dengan kehancuran total, melainkan dengan memaksakan sebuah tatanan baru yang adil. Ia tidak lagi terikat pada genta, tidak oleh cinta, tidak pula oleh benci. Ia telah bebas. Ia memilih jalan bahagianya sendiri, jalan yang ia bangun dengan tangannya sendiri, di atas fondasi kekuatan dan pengampunan. Dan di jalan itu, ia menemukan kedamaian yang selama ini ia cari.